Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Aman Kripto. Jadi hari ini kita mau bahas hal di luar Cardano ya. Nah, hal itu hal apa ya? Kalau kalian tahu, namanya itu airdrop ya. Ini saya contohin aja kalau di Cardano ini, karena kita memang lebih sering di sini ya. Jadi yang kemarin juga sebenarnya dibuat di video bahwa JPK Store itu kan salah satu marketplace terbesar di Cardano ya. Dia itu mau memberikan reward kepada kita semua dengan tokennya dia, yaitu namanya JPK token. Itu tuh JPK token itu gratis ya. Berdasarkan apa sih kita bisa dapat JPK token itu ya? Yaitu pertama adalah menyelesaikan quest yang ada di Shelly. Nah itu kalau kalian selesaikan, nanti kalian dapat EXP yang bakal bisa ditukarkan sebagai token ya. Dan yang kedua adalah kalian tuh bisa melakukan transaksi di JPK Store sendiri. Setiap transaksi itu nanti jadi EXP dan juga itu bisa ditukarkan menjadi token. Nah, seperti ini ya namanya airdrop. Kalau kalian tahu airdrop itu apa? Jadi airdrop itu adalah token yang diberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada kita semua karena kita dinilai sebagai seorang yang mengikuti mereka dari awal. Jadi itu dia. Jadi kalau saya ada chain-chain baru ataupun yang lain itu biasanya airdrop tuh kayak banyak banget lah. Memang biasanya pada saat airdrop tuh orang-orangnya masih ngomongnya nggak ada airdrop lah atau apa ya. Tapi kenyataannya pada akhirnya itu mereka dapat ya. Kalau kalian tahu ada Arbitrum, ada juga Optimism, ada juga yang chain-chain lain kayak marketplace di Ethereum kayak Blur, itu semua ada airdropnya semua ya. Karena mereka telah membantu ekosistem ataupun chain baru yang masih belum terkenal itu. Anggapannya dia ini airdrop ini untuk marketing lah kita ngomong ya. Nah, caranya itu macam-macam ya. Yang sekarang saya mau jelasin adalah ini saya contohin, saya ambil dari orang lain ya. Saya belum sempat buat tutorial full dari yang untuk yang Aman sendiri kerjakan ya. Tapi kita contohin dari yang lain. Nah, ada namanya Sekasing ya. Ini adalah chain baru. Dia itu layer 2 dari Ethereum. Nah, Sekasing ini itu udah raise lumayan banyak money-nya dan juga dia itu dari testnet awalnya sekarang sudah menjadi mainnet ya. Nah itu udah lama sih sebenarnya mainnetnya. Jadi kayak banyak banget lah caranya tuh gimana. Yang jelas inti dari cara ini adalah kalian itu harus menyelesaikan ataupun membantu ekosistemnya. Jadi misalnya kalian tuh swap di sana atau mungkin dia tuh kita itu provide validity di sana, bahkan mungkin mint NFT di sana dan juga macam-macam ya. Yang biasanya syaratnya itu pertama adalah volume transaksi dari nominal ya, jadi berapa US dollar. Yang kedua adalah berapa kali kita melakukan transaksi, jadi kalinya, jadi berapa kali kita ngeklik swap gitu seperti itu, atau mungkin add liquidity seperti itu ya. Dan juga ada yang lainnya kayak seberapa aktif kita, seberapa juga kita ini connect ke di app-nya dia. Kan sebuah chain itu kan masih app-nya banyak. Nah kita semakin banyak connect itu juga salah satu sebagai fitur tambahan lah, makanya nilai tambah kita ini berarti oh beneran coba semua kita ini di ekosistem dia ya, seperti itu. Nah ini ya, kalau kalian mau contoh cara-caranya ini aja langsung. Jadi kan untuk ke chain baru kan pasti kalian butuh nge-bridge ya kalau di Ethereum, karena kan dia kan layer 2 ya, tinggal kita add di MetaMask aja. Nah ini ada namanya bridge ini, bridge-nya macam-macam. Ada all bridge ini, Binance gini, ada juga ini dua namanya Orbital Finance dan Multichain ORG ya. Nah kalau saya biasanya pakai Orbital Finance ini ya. Ini murah sih, dari Ethereum ke Sekasing itu fee-nya nggak sampai $1. Dan juga kedua dia suruh nge-minting, terus juga ini suruh trade ETH ke USDC dari Sixer. Ini kan kalau kalian lihat semua dari link-linknya ini kan beda-beda semua ya, beda-beda semua. Ini adalah interaksi kita kepada di app di chain tersebut. Nah selain itu juga ini ada juga yang nge-bridge lagi ya, pakai, jadi nge-bridge pun boleh pakai dua-duanya supaya kita interaksinya lebih banyak ya, kayak gitu. Ini juga di value sistemnya swapnya SingSwap, ada juga Nexon Finance, ada ini minting di Minsware, kayak gini lah. Nah tiap orang ini beda-beda ya, karena kan kalau kalian tahu app-nya itu banyak, jadi cara kalian untuk mengurangi fee atau gimana itu tiap orang caranya berbeda-beda. Ada yang suka provide liquidity, ada yang suka minting NFT, ada yang mungkin dia nggak mau naikin volume tapi dia mau banyakin app-nya. Jadi kayak macam-macam, karena kalau airdrop itu ada tiernya juga. Jadi misalnya nih saya melakukan seperti ini, nanti saya dapatnya cuma $100 atau $1000. Tapi yang kerjakannya banyak dan juga memberikan liquidity banyak di sana, volumenya besar, itu nanti bisa dapatnya juga lebih besar. Karena itu nggak ada yang tahu dan kita hanya spekulasi
berdasarkan masa lalu atau histori ya, seperti itu. Karena kalau kalian lihat lagi satu lagi ya di sini, ini juga beda lagi. Kayak bahkan dia ini kombinasi dua airdrop. Yang pertama adalah Sekasing, yang kedua ada Layer Zero ada chain lain juga. Jadi dia ini kombinasi. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh butuh kombinasi dengan chain lain juga supaya kayak kedetek lah. Misalnya nih dia kan nge-bridge ini kan, ini pakai Layer Zero juga. Ini Layer Zero itu memang untuk bridge ya, bridging ya. Jadi dia kombinasi hal itu. Jadi ini cara-caranya di bawah ini. Pertama min domain di sini, terus kasih nama, ini kan kita lihat di sini ya. Terus nge-bridge ke base network, mari gitu dia itu juga nanti pasti nge-bridge lagi kemana. Nah, dia ini menemukan bahwa dia ini bisa melakukan transaksi semua dengan nominal segini ya. $61 ya, 50 di Startnet, 50 di Sekasing, dan $1 di Layer Zero. Nah, memang kalau kalian tahu airdrop ini nggak gratis, airdrop ini ada biayanya, karena kan kita swap ini ada biayanya, jadi apanya kita perlu modal juga ya. Cuman dia ini returnnya juga besar ya. Setahu saya minimal airdrop yang kayak chain besar dan terkenal sampai disebutkan orang-orang itu minimal $1.000 udah pasti dapat ya. Sedangkan kita keluarnya cuma $100 atau mungkin $50 ya. Nah, tapi kita juga butuh konsistensi, dan juga kan nggak ada yang tahu nih berapa lama dia airdrop tokennya. Kayak contoh Arbitrum tuh lama banget tuh, kayak setahunan kalau nggak salah, setahu saya. Nah, kalau sampai lama gitu kan dia itu pasti cost-nya lebih banyak ya, karena kan kita pasti harus aktifnya misalnya 5 hari sekali kita swap sekali, nah 5 hari sekali kita bayar kayak setengah dolar terus lama-lama kan selama setahun juga banyak juga ya kan gitu ya, seperti itu. Nah, tapi yang jelas kebanyakan memang pada airdrop hunter ini pada bisa sih katanya bisa balik modal ya, karena yaitu untuk airdrop ini pun caranya kan macam-macam. Ada juga memang yang kita cuma daftar aja, terus kita invite 3 orang misalnya, terus kita udah kayak verified WL, terus kita nanti dapat airdrop. Ya, tapi nominalnya nggak besar ya, karena itu free ya. Misalnya dapat $10, $20, nah itu ada juga seperti itu. Nah, yang itu mungkin tidak perlu dijelaskan, karena kan mudah ya caranya. Tinggal butuh informasi aja. Nah, menurut Paman, informasi yang didapatkan paling cepat di mana? Yaitu kalian harus follow orang-orang yang memang airdrop hunter, dan juga join Telegram group yang airdrop hunter. Dan berhati-hati juga, karena kayak gini tuh banyak scam ya. Yang artinya kalau kalian tuh connect MetaMask kalian ke banyak app ataupun apapun, kalau itu sebenarnya linknya kalian nggak tahu dan salah, itu artinya bisa di-hack. Jadi kalau biasanya saya pisahkan spesifik, misalnya nih untuk Sekasing di sini. Nah, tapi sama Sekasing ini bisa dikombinasi sama apa? Sama Layer Zero, sama chain lain itu bisa, karena misalnya dia itu pakai untuk nge-bridge dan lain-lain. Nah, itu butuh kombinasi seperti itu. Ntar kita tinggal account lagi di bawahnya, account 2-nya, baru kita chain lain misalnya, seperti itu kalau saya. Karena itu lebih aman ya. Jadi yang ini ya ini cuma ini aja, supaya nanti nggak tercampur-campur, dan juga kita juga tahu di-hacknya ini karena kita yang mana koneknya, misalnya ada di-hack juga seperti itu. Nah, untuk penjelasan kali ini segitu aja ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau main airdrop pertama adalah kalian butuh modal, dan modalnya saya rasa itu $50-100 ya. Kalau kalian mau dapat maksimal ya ini. Nah, ini untuk fee aja. Yang kedua, kalau misalnya kalian mau lebih cepat dapatnya lebih banyak, tentunya kan harus ditingkatkan dari segi volume transaksinya, volume nominal US dollar-nya. Tapi kan modal ini bervariasi ya. Biasa sih $2 orang cukup, karena kan transaksi banyak kali kan pasti udah sampai $2.000 juga. Nah, yang ketiga adalah volume transaksi kalian. Itu harus sampai ratusan kali atau 50 kali, paling nggak minim itu 100 kali lah. Saya rasa itu harus ada, karena kan tiap 5 hari ataupun 3 hari kalian transaksi ya. Dan yang keempat adalah, ini juga penting, kalian tuh harus connect ke app yang bermacam-macam. Karena semakin banyak variasi, artinya semakin terbukti bahwa kalian tuh memang mencoba chain baru ini. Jadi seperti itu. Dan yang kelima, jangan lupa, yang juga penting adalah, tadi saya bilang, provide liquidity. Karena provide liquidity itu sebagai salah satu tanda bahwa kita ini membantu chain secara real, yaitu kita kan memberikan misalnya per USD dan Ethereum, misalnya seperti itu. Oke, untuk hari ini sekian. Jangan lupa kita ada Instagram, bisa di follow juga, dan juga YouTube, bisa like, subscribe, dan juga komen. Kalau kalian misalnya mau tanya sesuatu, langsung tanya aja, atau mungkin ada saran kita harus ngapain, langsung aja, jangan malu-malu. Untuk hari ini sekian, dan terima kasih.